Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 7. Materi kita hari ini adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Bagaimana kabarnya anak bapak semua? Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perilaku jujur. Maka pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi tentang perilaku amanah. Mari berperilaku amanah. Apa yang dikatakan dengan amanah itu? Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercayai. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan untuk disampaikan kepada orang lain yang berhak menerimanya. Itu dikatakan dengan amanah. Jadi amanah itu berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Oke? Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menjaga amanah itu penting. Kalau Ananda setuju dengan pernyataan ini, mulai sekarang Ananda harus berlatih untuk menjaga amanah. Ananda harus berlatih untuk bertanggung jawab, untuk berlatih tidak sulit. Mulailah dari menjaga amanah yang kecil-kecil, seperti bertanggung jawab saat piket kebersihan. Ananda belajar dan sekolah dengan sungguh-sungguh, itu juga bagian dari menjaga amanah. Selalu melaksanakan sholat 5 waktu juga bagian dari menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata tanpa disadari Ananda sudah mulai berlatih menjaga amanah. Siapa tahu kelak di antara Ananda ada yang mendapat amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Jika Ananda berlatih mulai dari sekarang, pada saat menjadi pemimpin tentu tidak sulit untuk menjaga amanah tersebut. Karena dalam hadis Nabi, Rasul bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyah. Ya, setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Oke, sekarang kita masuk macam-macam bentuk amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan akan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu namanya amanah terhadap Allah. Contoh amanah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama, menjalankan semua yang diperintahnya. Yang kedua, meninggalkan semua yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war-rasula wattakhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Itu amanah yang pertama. Yang kedua, pembagian amanah itu adalah amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Contoh, ketika kita dititipkan pesan atau barang, maka harus disampaikan kepada yang berhak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri, yaitu dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya dengan menjaga kelangsungan hidupnya,
kesejahteraannya dan kebahagiaan dirinya. Jadi amanah yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Apa kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 8? Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Oke, sekarang kita masuk contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contohnya? Yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikan seperti keadaan semula. Yang kedua, menjaga rahasia. Apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia organisasi, atau rahasia negara, maka kita wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan, karena jabatan adalah amanah yang wajib dijaga. Yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan lain sebagainya. Terakhir, hikmah perilaku amanah. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya ia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Begitu juga sikap amanah memiliki dampak positif bagi diri sendiri. Yang pertama, dipercayai orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam melakukan hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik dari kawan maupun dari lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.